Kami sebetulnya merencanakan sharing pengalaman jurnalisme kritis ala Tempo, tapi nanti materinya tergantung Pak Yogi dan Pak Purwanto seperti apa saja yang mau dibicarakan. Juga mungkin akan singgung tentang konteks jurnalisme atau apapun yang ada di Flores. Selamat datang di Rumah Baca Aksara. Jadi ini adalah ruang jumpa, ruang bercerita untuk berbagi kisah inspiratif atau pengalaman, wawasan untuk kita semua gitu. Jurnalis itu kan tidak sebatas pada penyampaian fakta, tapi kita juga mampu mengolah data dengan baik. Untuk memahami jurnalis secara lebih dalam, sekelas Track News aja itu masih belum cukup bagi saya. Itu ada pemberitaan yang memang berdasarkan fakta, lalu ada pemberitaan yang ya kadang untuk memancing klik, kemudian mereduksi dengan apa yang menjadi fenomena yang sebenarnya. Bicara tentang alam Flores, saya tidak yakin mereka peduli. Contoh sederhana, ada beberapa kali orang menembak burung yang dilindungi, itu dicuekin. Palunya dari atas, baru sesuatu itu bisa diperhatikan. Baru pejabat di sini kalang kabut. Perbandingan antara tantangan yang dihadapi dulu waktu zaman koran dan sekarang waktu zaman online sekarang ini ya. Terutama tantangannya itu di soal investigasi kasus-kasus yang berisiko tinggi. Ada 3 hal yang menjadikan cerita itu bisa sedemikian kuat melekat pada kebiasaan kita di sehari-hari. Yang pertama adalah cerita itu menghubungkan orang dengan orang lain, membuat relasi antar manusia. Kemudian yang kedua, cerita itu juga memudahkan orang memahami sesuatu yang sulit. Lalu yang ketiga, cerita itu tadi membangkitkan empati pada pengalaman orang lain, penderitaan orang lain. Dalam kaitan dengan kebutuhan kita untuk menyampaikan informasi penderitaan orang lain karena kesewenang-wenangan, karena kebijakan yang mementingkan pemilik modal misalnya gitu, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan ketidakadilan pada orang lain, orang yang mungkin hidupnya juga terpinggirkan gitu. Kita bisa memanfaatkan ketiga hal itu. Di Tempo itu mekanisme untuk menentukan topik liputan itu melalui rapat, disetujui oleh peserta rapat. Yang peserta rapat itu adalah pemimpin redaksi sampai reporter. Direksi, komisaris tidak boleh. Sehingga kemudian kebijakan-kebijakan perusahaan tidak bisa masuk ke redaksi. Nah, ketika di rapat budgeting itu, jurnalis mengusulkan liputan. Apakah itu investigasi, apakah itu liputan yang lain. Jurnalis Tempo itu tidak akan pernah mengusulkan liputan sebelum dia kuasai betul, pegang betul isunya. Kalau di investigasi itu 80% materi sudah di tangan. Baru kita berani mengusulkan ke rapat.